selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnal Mila. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang sekaligus relawan mengajar dari rumah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana proyek keikutsertaan saya di program mengajar dari rumah serta apa itu sih Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sejak dahulu, kampus dijadikan tempat di mana dosen merupakan sumber utama daripada ilmu pengetahuan, sehingga seringkali mahasiswa terlihat sangat pasif dalam pembelajaran di kampus. Selain itu, sistem pembelajaran dengan sistem SKS mengharuskan mahasiswa menghabiskan hampir sebagian waktu belajarnya di dalam kelas. Oleh karena itu, banyak kreativitas mahasiswa serta terkikisnya nalar kritis mahasiswa dalam belajar dan menunjukkan passion serta bakat dan minat mahasiswa. Merdeka Belajar adalah sebuah konsep tentang memberikan sebuah kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, di mana seorang dosen akan dibebaskan dari birokrasi yang berbelit dan mahasiswa akan diberikan ruang kebebasan untuk memilih bidang apa yang akan mereka sukai serta minat apa yang akan mereka tekuni. Seperti yang dikatakan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, berikut cuplikannya. Lantas, apa sih tujuan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka? Tujuan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah untuk memberikan leluasa atau ruang kepada mahasiswa dalam hal belajar serta berkembang sesuai dengan minat dan passion yang mereka miliki. Selain itu, tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencetak calon pemimpin yang berkualitas dan ahli pada bidangnya masing-masing. Konsep ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim, di mana yang pertama adalah mengubah PTN Setker menjadi sebuah PTNBH. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, membuka prodi baru, serta yang terakhir, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang, praktik pada suatu organisasi, mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil yang pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membantu riset atau penelitian dosen, serta membantu mahasiswa S2 dan S3 dalam melakukan penelitian. Adanya kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk belajar mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu bagaimana penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Ini akan membantu mahasiswa di kemudian hari agar lebih siap dalam menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. Dan mengapa sih alasan saya ikut bergabung dalam program mengajar dari rumah? Oke, sederhananya yang pertama, akibat dampak daripada pandemi yang terjadi di Indonesia menyebabkan beberapa anak serta orang tua mengalami kebingungan yang sangat bingung. Sekolah yang terpaksa ditutup, kemudian anak-anak yang diharuskan belajar di rumah menambah beban pikiran oleh orang tua. Kemudian banyak diantaranya orang tua semakin bingung bagaimana cara belajar yang tepat untuk anak-anaknya agar tidak ketinggalan dalam mendapatkan materi pembelajaran seperti yang biasanya ada di sekolahan. Oleh karena itu, alasan pertama saya mengikuti program mengajar di rumah yakni yang pertama, membantu anak-anak dalam belajar di tengah pandemi. Yang kedua, untuk meringankan beban orang tua dalam mengajar dan memberi arahan kepada anak, sehingga orang tua akan merasa teringankan bebannya dan anak juga akan merasa senang
karena mereka masih bisa belajar walau keadaannya masih di dalam rumah. Selain itu adalah untuk membantu guru dalam menyiapkan pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Alasan keempat adalah memberikan pemahaman dan wawasan serta semangat kedisiplinan kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah untuk membantu anak mengisi waktu luang dengan tetap belajar dan melakukan kegiatan yang positif. Sasaran dalam mengajar dari rumah ini adalah siswa pada tingkat MI atau Madrasah Ibtidaiyah dan SD, juga anak-anak di lingkungan sekitar rumah RT 8 RW 2 Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Materi yang diajarkan diantaranya yang pertama adalah materi pembelajaran sekolah seperti bahasa Inggris, PPKN, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, bahasa Arab, ngaji Al-Quran, serta menghafal. Dan yang kedua adalah materi di luar pembelajaran sekolah seperti kesenian, yakni bernyanyi, melukis, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Ada 3 metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama adalah metode ceramah, di mana seorang guru akan menjelaskan tentang konsep materi pembelajaran yang ada sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah diskusi, yakni mengajak murid untuk turut berpikir dan memecahkan sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Tujuannya diantaranya mengajak murid turut berpikir dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam pembelajaran, supaya dalam suasana belajar akan ada komunikasi 2 arah antara seorang pengajar dan siswa atau murid. Dan yang ketiga adalah metode pembelajaran dengan latihan keterampilan. Dalam metode ini, seorang guru akan mengajarkan siswa untuk mengekspresikan kesenian yang mereka sukai. Di antaranya biasanya membuat kesenian untuk anak, melukis, menggambar, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Kondisi sebelum dan sesudah mengajar. Kondisi yang muncul diantaranya yang pertama, sebelum adanya program mengajar dari rumah, banyak siswa atau anak-anak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat. Di antaranya bermain gadget, games, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Hal tersebut akan berdampak kepada perasaan cemas orang tua yang melihat anaknya sibuk bermain dan melupakan kegiatan belajar seperti biasanya. Di samping itu, beban juga ada di guru karena sistem belajar dari rumah akan cukup menguras tenaga dari guru. Karena keterbatasan perbedaan ruang, guru harus menyiapkan materi dan sistem belajar yang harus 2 kali lipat menariknya supaya siswa tetap bisa belajar dan memahami pembelajaran seperti biasa. Oleh karena itu, hasil dari mengajar dari rumah adalah yang pertama, dapat memunculkan kembali semangat anak dalam belajar meski kondisinya harus di dalam rumah. Dan yang kedua adalah perasaan yang tenang oleh orang tua, khususnya orang tua siswa sekolah dasar yang sebelumnya belum sempat merasakan terbebani dan bingung karena perannya yang harus menggantikan guru saat belajar dari rumah. Dan yang ketiga adalah guru yang merasa teringankan karena siswa sudah secara kontinu belajar di rumah, sehingga beberapa pelajaran yang terlewatkan atau tertinggal dapat disusul oleh siswa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Salam.